Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was saimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan kajian spesial Ramadan menyelami keagungan Al-Quranul Karim. Seperti yang sudah dibahas kemarin, bahwa keagungan Al-Quranul Karim bisa kita selami melalui nama-nama dan sifat-sifat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Secara umum, bisa kita bagi menjadi dua sifat dan nama, yaitu sifat dan nama terkait dengan status, keagungan dan kebesaran Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, sifat dan nama yang terkait dengan fungsi dan perannya bagi kehidupan manusia umumnya dan khususnya kaum mukminin yang muttaqin. Pada sore hari ini kita akan bahas dua sifat dari 6 sifat yang terkait dengan keagungan dan kebesaran Al-Quran itu sendiri. Dari 7 sifat ya. Pertama, kalamullah. Kalam artinya ucapan. Bahwa Al-Quran itu sendiri adalah ucapan Allah. Kalamullah. Ya. Jadi bukan hasil karya Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang banyak dituduhkan oleh musuh-musuh Islam, oleh kaum orientalis atau orang-orang yang Islam yang menyimpang cara faham akidahnya, sehingga mengatakan kalam Al-Quran itu bukanlah kalam Allah, kalam yang sebenarnya ada di Lauhil Mahfuz. Nah, ini gimana cara memahaminya? Ini satu kekeliruan yang luar biasa. Kalam Allah, sejak Allah ciptakan Al-Quran ini dan Allah simpan di Lauhil Mahfuz sampai Allah turunkan ke dunia, Allah turunkan ke langit dunia pada bulan Ramadan pertama kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam qadar Allah turunkan pertama kali ke langit dunia dan dibawa oleh Jibril alaihissalam, kemudian dicicil ke dunia selama 23 tahun. Dan dimasukkan ke dalam pikiran dan hati Rasulullah SAW, itu adalah kalamullah benaran. Allah memilih kalamnya itu dengan bahasa yang dia pilih, bahasa Arab. Karena Allah menguasai seluruh bahasa dan bahkan perbedaan bahasa kita bagian dari ayat-ayat Allah yang Allah ciptakan. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Perbedaan bahasa, perbedaan kulit, ini adalah sebuah ayat kebesaran Allah Ta'ala sebagai bukti Allah Maha Kuasa atas galanya termasuk kepada hambanya. Mau dia buat hambanya putih, hitam, mau buat berbahasa Arab, mau buat berbahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Eropa, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Jepang, terserah Allah Ta'ala. Allah yang mengembangkan itu semua. Ilmu yang Allah kembangkan kepada makhluknya yang bernama manusia. Kemudian kalamullah ini juga, karena dia kalamullah tentu dia suci, tidak boleh dihinakan. Karena menghinakan Al-Quran itu salah satu yang membatalkan iman. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kalau orang tahu satu baris Al-Quran yang tertulis di mushaf itu, atau satu ayat, atau satu huruf, dan dia tahu itu dari Al-Quran lalu dibuang ke tong sampah begitu saja, tanpa ada penghormatan, itu berarti akidahnya dan keimanan kepada Allah sudah batal. Karena menghinakan kalamullah berarti menghinakan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berani menginjak-injak Al-Quran dengan alasan bahwa kalamullah itu yang ada di dunia ini bukan kalamullah. Yang kalamullah yang sebenarnya adalah Lauhil Mahfuz. Inilah suatu logika yang tidak sehat, satu pemikiran yang tidak jernih, yang tidak benar. Bagaimana mungkin? Allah yang mengatakan dalam firman-Nya surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun.
Dan jika ada salah seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan padamu, hai Muhammad, ini kasus ketika perang, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia bisa mendengar kalam Allah. Artinya dibawa kepada komunitasmu yang baca Quran, ya, yang belajar Al-Quran, sampai dia pun ikut mendengar. Karena persoalan keimanan itu bisa karena belum sampai dakwah. Nah, setelah disampaikan, didengarkan kepada dia kalamullah Al-Quran, thumma ablighu ma'manah, kemudian sampaikan, antarkan dia ke tempat yang aman menurut dia. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang begitu karena mereka tidak tahu, tidak berilmu. Kalaulah mau mereka tahu tentang kalamullah, tentang Al-Quran ini, kehebatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, keagungan Al-Quran, karena merupakan kalamullah, pasti mereka masuk Islam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kalamullah artinya apa? Ucapan Allah. Oleh karena itu, kalamullah ini tidak makhluk. Jangan dikatakan dia makhluk. Karena dia kalam Allah. Ucapan Allah. Walaupun Allah merealisasikan dalam bahasa Arab. Kalau kalam manusia adalah makhluk. Kalau kalam Allah itu bukan makhluk. Karena Allah itu khalik. Jadi semua yang memancar darinya, apapun bentuknya adalah bukan makhluk. Sederhana memahaminya. Ilmunya bukan makhluk. Kalamnya bukan makhluk. Kekuatannya bukan makhluk, dan sebagainya. Ini panjang perdebatan dalam pemikiran umat Islam di abad-abad setelah abad sahabat, abad tabi'in, dan berkembang abad tabi'in, karena banyak ilmu-ilmu filsafat Yunani dan Persia masuk ke dalam ajaran Islam, akhirnya terbawa-bawa. Pada zaman sahabat tidak ada yang mendebat hal-hal seperti itu. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita memegang mushaf yang di dalamnya kalamullah, artinya kita memegang satu kemuliaan, satu keagungan yang luar biasa. Apalagi ketika kita membacanya. Berarti kita sedang membacakan kalamullah. Bahkan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan dalam hadis, apabila kita membaca Al-Fatihah dalam salat, atau baca Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu sunnahnya dibacanya ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Jadi sunnahnya dibaca demikian. Kenapa? Ketika kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Majjadani abdi. Coba lihat. Hambaku mujiku. Dia langsung dijawab. Ketika kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan, bagiku adalah hakku dan bagi hambaku adalah akan kuberikan haknya. Artinya apa? Pertolongan. Haknya Allah untuk ibadah, kita ibadahi dia. Dan haknya kita ditolong Allah Ta'ala. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita membaca surat tulisan dari seseorang yang kita kasih, kita senangi, katakanlah dari pemimpin, dari presiden, dari raja yang kita kagumi, atau dari dosen, atau dari kepala kantor, atau dari direktur, atau dari pemilik perusahaan yang tempat kita kerja. Dia ngirim surat kepada kita. Dijawab apa? Wahai pegawaiku, wahai saudaraku. Wah, kita akan luar biasa kan. Nah, ini Allah Ta'ala sebagai pencipta kita, ya Yuhannas. Dia mengkhitab kita, wahai manusia. Kalamnya mengkhitab. Walaupun diturunkan 14 abad yang lalu zaman Nabi SAW, kepada Nabi SAW, tapi Allah jaga Quran ini agar lestari dan terpelihara sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Artinya agar umat atau manusia setelah Nabi SAW pun akan mendapatkan keagungan dan merasakan keagungan Al-Quranul Karim. Apalagi kita orang beriman, dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang telah beriman kepadaku, beriman pada rasulku, rasul-rasulku, beriman pada kitab-kitabku, beriman pada malaikatku, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada baik dan buruk. Wahai orang-orang beriman, satu sanjungan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Dia tidak menyebut nama kita satu persatu, tapi menyebut status kita, pangkat kita di sisinya.
Status kita, pangkat kita di sisi Allah jauh lebih mulia dari nama kita. Nama kita boleh apa saja. Tapi status kita sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan padamu berpuasa. Ya ayuhan nas. U'budu rabbakum. Hai manusia, karena kita ini manusia, Allah nggak panggil kita binatang, tapi panggil Allah manusia. Karena dia menciptakan kita sebagai manusia. Ya Yuhannas, status kita manusia jauh lebih mulia dari binatang. Kemudian status kita orang beriman jauh lebih mulia dari manusia biasa yang tidak beriman. Status kita yang mukmin dan bertakwa, muttaqun, jauh lebih mulia dari orang beriman saja dan berislam saja. Kalamullah. Ucapan Allah kalau kita baca, kita fahami, kita tadaburkan, dan kita jadikan wirid, rutinitas. Tidak ada bacaan dalam hidup kita yang utama kecuali Al-Quran, kalamullah. Tidak ada interaksi yang utama dalam hidup kita kecuali melebihi Al-Quran, kalamullah. Ingatlah ketika itu kita akan merasakan keagungan Al-Quran. Kalamullah. Tidak bisa digambarkan betapa bahagianya seorang mukmin yang bisa merasakan keagungan Al-Quran, keagungan kalamullah ini. Baik dalam bacaan sehari-hari maupun dalam salat. Baik bacaan dalam wirid-wiridnya, bacaan paginya, sorenya, malamnya, dan sebagainya, maupun dalam bacaan salatnya. Makanya dahulu kaum muslimin rahimahullah, para sahabat, dan Rasulullah SAW sendiri, karena merasakan keagungan Al-Quran, baca Al-Quran itu panjang sekali. Rasulullah salat malam itu panjang ayatnya. Bercakap-cakap dengan Allah, dipanggil Allah, dan Rasul berinteraksi dengan Al-Quran. Interaktif Rasulullah dengan Al-Quran itu luar biasa. Pernah satu kali Rasulullah minta bacakan Al-Quran kepada sahabat. Sampai dikatakan oleh sahabat itu, apa? Kepada engkau diturunkan apa? Saya membacakan. Ya, saya mau mendengarkan juga di orang lain. Dibacakan oleh sahabat itu. Sampai pada satu ayat. Apabila kamu nanti sampai kepada kiamat. Ketika itu kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wah, Rasulullah menangis. Sampai Rasulullah katakan kafak. Cukup. Dan begitu juga dalam salat. Dan juga Rasulullah SAW. Beliau katakan kalau melewati ayat kebahagiaan, ayat surga, mintalah. Dan kalau melewati ayat neraka dan ancaman, berlindunglah. Walaupun kita sedang sholat, kedengaran imam baca ayat surga, kita minta pada Allah, Allah marzuqnal jannah. Ketika baca tentang neraka, kita berlindung, Allah ma'ajirni minan nar. Dan bahkan Rasulullah SAW menangislah ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Kita baca Al-Quran. Kalau tidak bisa, cobalah pura-pura menangis, kata Rasulullah SAW. Beda kaum muslimin rahimahullah antara orang yang interaktif dengan kalamullah dengan orang yang terhambat, terhijab hatinya sehingga yang bicara itu hanya lisannya saja. Yang bicara itu lisan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nanti di akhir zaman akan ada kaum yang hebat bacaan Qur'annya tapi tidak lewat dari tenggorokannya. Artinya apa? Belajar tajwid, belajar tahsin, belajar qiraat, asyara, belajar macam-macam ilmu qiraat. Tapi tak sampai ke dalam hati. Karena Quran itu kalamullah harus sampai ke dalam hati. Nadala ala qalbika. Jibril itu menyampaikan Quran itu ke dalam hati Rasulullah SAW. Tidak hanya sampai kepada otak, sampai kepada pemahaman, tapi sampai kepada penghayatan. Ini disebut dengan penghayatan atau internalisasi. Kemudian nama yang kedua, keagungan Allah disebut juga Al-Quran itu wahyu. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 114 dan Al-Anbiya ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggilah Allah, raja yang sangat besar, maharaja yang sangat benar. Jangan kau bergegas membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan kepada engkau wahyunya. Jadi Nabi SAW kena khawatir tidak ingat, lalu dia ketika dikasih Jibril ayat dan dia ikuti cepat-cepat. Ditegur oleh Allah Ta'ala, jangan bergegas.
Kenapa? Allah akan memberikan, Rasul akan hafal Al-Quran. Yang melihara Al-Quran dalam hatinya. Tapi minta kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan selalu ilmuku. Nah, jadi ini adab juga kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah, belajar ilmu yang lain, minta kepada Allah Ta'ala. Ini wahyu. Wahyu itu apa? Fa'auha ila abdihi ma auha. Dia berikan iha, wahyun, auha iha, itu inspirasi. Makanya wahyu itu terbagi dua menurut para ulama kita. Ada wahyu dalam bentuk Al-Quran yang kalam, disebut dengan Al-Quran. Ada wahyu yang disampaikan Allah ke dalam hati. Dan inspirasi Rasulullah SAW itu namanya apa? Hadis Qudsi. Jadi dia tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi tidak bagian dari Al-Quran, tapi dia bagian dari wahyu Allah Ta'ala yang Allah iha. Berikan Rasulullah SAW inspirasi atau imajinasi, atau pemikiran, atau ide-ide, gagasan-gagasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi Quran ini juga disebut juga wahyu. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakan Muhammad, saya memberikan kabar takut kepada kalian melalui wahyu ini. Jadi melalui Al-Quran. Wala yasma'us summud du'a. Namun bagaimanapun lah hebat Al-Quran, orang-orang yang peka itu tidak akan bisa mendengar. Idza ma yunzarun, ketika mereka diberi peringatan. Nah, kaum muslim rahimakumullah, kalamullah dan wahyu ini sebuah keagungan, kebesaran yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mentelaahnya, membacanya, mempelajarinya, menghayatinya, dan bahkan mengamalkannya. Jadi tidak cukup mengimani saja. Mengimani Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai wahyu Allah, tapi tidak dibaca, tidak difahami, tidak diamalkan, tidak diajarkan, tidak dihafal, tidak akan banyak memberikan manfaat kepada kita. Artinya kewajiban kita kepada Al-Quran ini adalah fardu ain. Setiap individu muslim wajib memahami Al-Quran. Wajib membaca Al-Quran. Wajib menghafal Al-Quran semaksimal yang dia bisa. Wajib mengajarkan Al-Quran paling tidak kepada siapa? Kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seorang suami bertanggung jawab kepada anak dan istri-istrinya. Pada keluarganya. Orang yang berilmu bertanggung jawab kepada orang yang tidak berilmu. Maka dari satu sisi menyampaikan Quran ini adalah fardu ain, dari satu sisi mengajar Quran ini adalah fardu kifayah. Setiap orang mengenai fardu ain, tapi tidak semua orang bisa mengajarkan. Menjadi fardu kifayah. Artinya kalau kita nggak lakukan, ada di kampung ini, negeri ini, masyarakat ini orang nggak bisa baca Quran, lalu kita nggak ajarkan, kita berdosa. Subhanallah, na'udzubillah ya. Nah oleh karena itu, apalagi kalau anak nggak bisa baca Quran, istri nggak bisa baca Quran, tentu dosanya jelas, besar itu dosanya. Anak nggak paham Quran, istri nggak paham Quran, tentu besar dosanya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, keagungan Al-Quran bisa dipahami melalui nama-namanya. Karena nama-nama itu memberikan status, ya, kedudukan dan fungsi Al-Quran itu sendiri sehingga kita terpengaruh dan tertarik. Pertanyaannya adalah kenapa orang Islam hari ini banyak yang tidak mengagungkan Al-Quran? Kenapa orang Islam hari ini tidak banyak perhatian pada Quran, banyak meninggalkan Al-Quran? Persoalannya mungkin karena iman pada Quran belum bulat, bisa ragu. Maka Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, kitab tidak ada keraguan sedikit pun. Mungkin ada ragu-ragu. Nah, jadi bagi jamaah, bagi kaum muslimin yang ragu, tanamkanlah keyakinan bahwa Al-Quran itu hak. Wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal. Allah katakan kami turunkan Al-Quran dengan kebenaran dan dia turun dengan benar-benar. Dan Quran itu ada al-haq, kebenaran. Kalamullah, ucapan Allah. Sampai dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak mungkin sia-sia atau tak berguna kalamullah diturunkan untuk kita.
Maka Allah katakan, kalam Allah itu nanti kita akan tahu Al-Quran itu fungsi dan peran dalam kehidupan. Melalui ayat-ayat nama-nama yang akan kita bahas berikutnya. Setelah menyelesaikan nama-nama Al-Quran terkait dengan status dan keagungannya sendiri. Mungkin ragu. Yang kedua, sebab yang kedua, ya al-jahlu bil Quran. Tidak tahu Al-Quran. Maka harus belajar. Ya, dimulai dari belajar membaca, belajar tadabbur, memahami hukum-hukumnya, perintah-perintah, larang-larangannya. Dengan demikian apa? Kita akan jadi tahu dan tertarik belajar baca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Kemudian berikutnya, mungkin dia beriman, tapi dia tahu mungkin dia tergoda oleh kehidupan dunia. Kenapa? Karena kalau baca Quran itu pakai atur-aturan. Nanti dia ngelarang kita makan riba, dia larang kita makan babi, minum khamar, berjudi, berzina. Dia melarang kita berbohong, melarang kita untuk mengikuti orang kafir. Dia melarang kita untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin tanpa berikan loyalitas. Dia mewajibkan kita untuk salat, untuk zakat, untuk berpuasa, haji kalau mampu. Mewajibkan kita beramal soleh, mewajibkan untuk berjihad dan berdakwah. Nah ini kan sama dengan orang, kalau kita tanya, wah badan saya sakit-sakit, tangkuk saya sakit, kepala pusing, berdiri pusing, duduk pusing. Kita bilang, tolong dicek Pak, coba di general check up, dicek seluruh ya, anggota tubuhnya melalui darah, bawa ke lab sana. Dibilang jawaban apa? Enggak, tertahu saya penyakitnya, jadi takut saya. Itu banyak di kita orang Indonesia seperti itu. Enggak mau belajar Quran, takut nanti ini haram, ini halal, ini dilarang, ini boleh. Akhirnya dia ingin hidup sesuai hawa nafsu. Makanya orang seperti ini dikata Al-Quran, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah kamu tidak melihat orang menjadikan hawa nafsu. Jadi karena hawa nafsu ya. Jadi orang bisa karena ragu, bisa karena tidak berilmu, tapi dia sebenarnya tidak ragu, tapi dia ada ilmu. Dia tidak ragu dan dia tidak ragu, ada ilmu, tapi dia mengikuti syahwat dalam hidup. Karena Al-Quran dan wahyu ini sistem hidup. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, 3 hal ini coba kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita imani Al-Quran dengan iman yang yakin? Sudahkah kita belajari Al-Quran? Kalau sudah iman yakin, stepnya belajar Al-Quran yang benar sehingga kita tahu karena sistem. Kemudian hindarilah syahwat. Jangan kita mengikuti syahwat kemauan kita dunia ini. Ya karena syahwat itu, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu memang dikelilingi oleh sesuatu yang tidak enak. Menahan diri itu nggak enak. Puasa 30 hari ini nggak enak. Nggak makan di siang hari ini nggak enak. Tapi berfoya-foya enak. Makan hal haram, hantam, kromo enak. Ya, jadi yang haram itu semuanya enak-enak. Yang halal itu pada awalnya memang tidak enak menurut syahwat. Nah semoga kita evaluasi 3 hal ini agar dia tidak menjadi penghambat bagi kita dalam merasakan dan menyelami keagungan Al-Quranul Karim. Sebagai penutup, sebagaimana janji saya sebelumnya bahwa setiap materi ini kalau bisa nanti akan saya bacakan pengakuan orang-orang barat. Sebagian besar mereka belum masuk Islam dan bahkan sampai mati tidak masuk Islam, tapi mereka mengagumi keagungan Al-Quran, mengakui keagungan Al-Quran. Di antaranya adalah pertama kali hari ini akan kita sampaikan ucapan Pangeran Bismarck. Pangeran Otto von Bismarck ini, ya Adipati Lemberg, adalah salah satu seorang pemimpin yang konservatif dalam mendominasi urusan Jerman dan Eropa dari tahun 1860 sampai dengan 1890. Ini saya kutip dari Wikipedia. Apa kata beliau tentang Al-Quran? Setelah mengamati kitab-kitab samawi yang katanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia di berbagai zaman, saya tidak melihat adanya kebijaksanaan dan keakuratan. Hukum tersebut tidak layak untuk menjamin kebahagiaan masyarakat. Bahkan tidak juga buat keluarga. Tuh
pernyataan beliau ya. Akan tetapi, kata dia, Al-Quran milik umat Islam itu bebas dari deskripsi ini. Tadi yang dia sebutkan tadi. Saya meneliti Al-Quran dalam setiap aspek. Saya melihat kebijaksanaan agung dalam tiap katanya. Walaupun musuh-musuh Muslim mengklaim bahwa kitab ini sebagai kata-kata Muhammad. Yang mengklaim bahwa kata-kata yang sedemikian hebat akan muncul dari otak yang paling sempurna. Yang berarti mengabaikan kebenaran dan mengobarkan kebencian dan dendam yang tidak sesuai dengan pencerahan dan kebijaksanaan. Jadi dia mengkritik orang-orang yang melecehkan Al-Quran, mengatakan itu karena Muhammad, berarti nggak sesuai. Karena dengan fakta yang dia temukan dalam Al-Quran, itu sama sekali luar biasa Al-Quran itu. Sampai dia katakan, saya mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah kekuatan yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Jauh dari kemungkinan untuk melahirkan tangan kekuasaan yang demikian. Jadi memang melihat pribadi Muhammad SAW itu sangat mustahil dia yang mengarang Al-Quran itu. Sampai beliau katakan dalam ucapan terakhirnya, oh Muhammad, aku sedih bahwa aku tidak berada di zamanmu. Kitab yang kau ajarkan dan terbitkan bukanlah kitabmu. Coba lihat deh. Kitab yang kau ajarkan dan terbitkan, yang diajarkan, yang disampaikan bukanlah kitabmu, bukan tulisan dia. Kitab itu sangat suci. Menyangkal kesuciannya sama hebohnya dengan mengakui bahwa sains itu palsu. Jadi dibilang orang yang menyangkal kebenaran Al-Quran, kesucian Al-Quran, kehebatan Al-Quran itu sama dengan menyangkal sains itu palsu. Padahal dia sudah hidup dengan dunia sains, kayak sains kita, sains ilmu pengetahuan terkait dengan sekarang nih kan, telekomunikasi informasi ini kan, ini kita rasakan. Dia bilang nggak benar nih, palsu. Lah dia rasakan yang mana? Dia lihat begitu juga Al-Quran, dirasakan kenikmatannya dan kebenarannya. Itulah mengapa manusia tidak akan pernah lagi melihat seorang yang agung seperti engkau. Subhanallah ya. Jadi Muhammad itu besar agung karena keagungan Al-Quran. Termasuk bulan Ramadan ini agung, besar, mubarak karena keagungan dan keberkahan Al-Quran. Termasuk malaikat Jibril, malaikat yang terbaik di antara malaikat Allah yang jumlahnya tak terhingga itu karena membawa Al-Quran, dapat amanah membawa Al-Quran. Begitu juga malam qadar, malam turunkan Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Bukan hanya ketika diturunkan ketika itu, menjadi malam yang sangat mulia, yang agung karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Bayangkan kalau Al-Quran itu kita turunkan dalam kepala kita, dalam hati kita dan perilaku kita, tentulah kita menjadi manusia yang agung insya Allah. Nah demikian hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, as-saimin as-saimat, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi besok. Nama Allah Al-Hakim, nama Al-Quran Al-Hakim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت